Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang udah jam 11.47 malam ya. Berarti midnight nih, malam Senin. Ini kita persiapan untuk entry posisi besok. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menganalisa mata uang GBP USD. Nah, kebetulan ini udah saya gambarkan. Tinggal saya rinci aja gelombang-gelombangnya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini udah terjadi momentum buyer atau konvergen. Ini pertanda bahwa terjadi kekuatan buyer cukup kuat. Di sini juga udah terjadi juga ya. Sama ini terjadi konvergen, ini pertanda bahwa kekuatan buyer itu cukup kuat. Sekarang kita akan hitung gelombangnya. Kenapa gelombang 2 di sini? Kenapa bukan di sini? Oke. Nah, sekarang kita coba perinci gelombangnya. Ini gelombang 1. Oke, ini ada koreksi 2, 3, 4, 5. Ini gelombang 1. Ya, 5 gelombang. Nah, kita lihat di sini ada gelombang ABC. Nah, seharusnya ini kawan-kawan ya, ini harusnya udah selesai. Ini gelombang 4 harusnya ini. Gelombang 4 harusnya. Nah, tetapi yang naik ini 3 gelombang. 1, 2, 3. Otomatis formasinya akan menjadi berbeda. Kalau gelombang A-nya 3 gelombang, B 3 gelombang, berarti C-nya akan membentuk 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini berarti polanya adalah pola flat 335. Di sini juga terjadi pola flat elongated ya, dari gelombang A, B, C untuk pembentukan gelombang A, B, C, ini juga 335, di sini flat ya, 335. Jadi antara kenaikan dari area resisten ini dengan ini ya, jaraknya tidak jauh beda dengan ini ya. Artinya ini ke akhir gelombang B dengan ini ke akhir gelombang C, ini range-nya tidak berbeda jauh ya. Berarti ini adalah formasi gelombang irregular flat ya, irregular flat. Oke, kenaikan ini pun juga kelihatan di sini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini diakhiri dengan hidden regular divergence. Nah, kalau kita lihat di sini udah terjadi hidden divergence di sini ya. Dari sini juga udah terjadi di hidden divergence. Jadi formasinya jadi seperti ini. Ini merupakan hidden divergence. Ya, otomatis hidden divergence ini pertanda akhir daripada gelombang 4. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di sini juga sama. Ini membentuk 3 gelombang A, B, C. Ya. Tadi saya memperkirakan gelombang C-nya sampai ke sini. Tapi ternyata di sini tertahan oleh hidden base atau area entry level 1. Di sini hidden base ini kalau kita turun ke H4 ini bisa menjadi entry level 4 ya, atau demand, area demand yang ada di H4. Di sini hanya membentuk shadow aja. Nah, kenaikannya ini secara harga ini sudah di luar batas toleransi karena ini udah di break. Akhir dari gelombang ABC, B-nya ini udah ke break. Artinya bahwa kekuatan bayarnya ini sudah masuk. Nah, di sini terjadi hidden divergence walaupun ada momentum seller di sini, ini batal. Batal karena kenaikannya udah melebihi dari batas ini. Ini terjadi konvergen. Makanya tadi saya berpikir dia akan turun ke sini. Atau bisa jadi dia akan ke TP2. Nah, kalau kita mengukurnya dengan Fibo Musang, ini udah kelihatan. Ya, di sini udah terjadi break dari apa namanya CB1. Nah, sekarang udah berada di TP1. Ini TP1 di sini. Dia udah break. Tepat berada di hidden base-nya. Nah, otomatis ini tuh udah terjadi kenaikan di sini. Nah, kalaupun tadi misalnya gelombang A di sini dan B di sini seperti gambaran ini, berarti ini akan membentuk formasi flat juga. Tapi ternyata harga naik. Makanya kemarin saya
masuk posisi sell di sini terpaksa harus hit SL. Nah, ini harusnya dia turun. Tadi perkiraan awal seperti itu, tapi ternyata batal karena formasi ini rupanya udah kuat bayarnya karena di sini udah terjadi apa namanya, harga AO-nya udah keluar dari sentral AO. Dia udah naik. Ini pertanda naik. Di sini juga udah break dari resisten. Oke, ini pertanda kuat naik. Apalagi ini dengan satu candle. Oke, nah ini secara daily. Secara daily ini pun juga sebenarnya kawan-kawan kalau dilihat di sini ada pola inverter head and shoulder. Ya. Nah, harusnya ini akan menjadi gelombang naik. Ini gelombang ABC. Oke. Nah, ini harusnya udah menjadi gelombang 1, 2. Oke. Udah menjadi gelombang 1, 2. Nah, ini sudah terjadi apa namanya penurunan ini karena gagal di sini. Gagal dia di sini. Ya, sehingga ini gelombang 1, 2, otomatis ini akan naik ke gelombang 3. Artinya tren daripada poster lagi ini ya tren naik sebenarnya. Nah, tapi bisa jadi ini akan menjadi gelombang ABC. Ya. Kita belum bisa memastikan. Kenapa? Karena harga ini belum break dari resisten. Kalau dia udah break dari resisten baru valid gelombang 5. Nah, di sini udah terjadi pola inverted head and shoulder. Di sini udah break. Ya, sudah break. Kalau kita ukur kemana range-nya naik, ya kurang lebih akan menuju resisten. Ya, akan menuju resisten ini. Nah, bisa jadi ini akan menjadi gelombang ABC, A, B, C, baru dia turun A, 1, 2, 3, 4, 5. Flat elongated lagi. Sama dengan model seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti. Kita evaluasi terus perkembangan GU ini. Oke, sekarang kita turun ke time frame H4. Nah, ini kebetulan saya udah gambarkan pula. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan, kenapa saya kasih label gelombang 1 dan 2 ya. Karena secara gelombang di sini udah tidak ada momentum buyer ya. Tidak ada momentum buyer di sini. Ya. Di sini ada momentum bayarnya. Di sini baru nongol, baru muncul momentum bayarnya. Ya. Oke. Ini baru muncul momentum bayarnya di sini. Di sini terjadi momentum bayar. Oke. Di sini udah terjadi. Udah tercipta momentum bayarnya di sini. Kawan-kawan. Artinya kalau kita kembali ke daily, ini udah terjadi break dari resisten. Itu momentum bayarnya sudah cukup kuat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini gelombangnya. Sini udah jelas sekali gelombangnya. Ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada hidden base. Nah, hidden base ini di time frame H4 ini nanti akan kelihatan di H1. Di sini akan menjadi area demand. Nah, hari ini market tertahan di sini, bahkan tertahan pada toleransi akhir, yaitu resisten gelombang 1. Karena secara rule, batasan daripada gelombang 4 itu adalah akhir daripada gelombang 1. Nah, kalau kita lihat formasi yang ada nih 1, 2, 3, 4, 5 ini, extended wave terjadi di gelombang 5. Nah, ini menjadi acuan kawan-kawan. Kalau di sini kita lihat di sini tidak ada hidden divergence. Tidak muncul hidden divergence di sini.
tapi harga tertahan di sini, tertahan. Bisa jadi nanti cuma naik, maaf, bisa jadi nanti naik dikit sini, kemudian dia turun lagi. Bisa jadi. Tetapi toleransi akhirnya itu ada di sini. Kalau terjadi pelanggaran, nanti akan menjadi pola ending diagonal atau diagonal triangle pada gelombang 3. Sekarang kita lihat formasi yang ada ini persis dengan pakem daripada gelombang Elliott wave, ya. Nah, kita lihat di sini pakemnya. Oke, nah di sini. Di sini nih ya. Ya, itu extended wave dalam gelombang 5 bentuknya sama persis seperti ini. Rata-rata seperti ini, ya. Nah, nanti kita bisa praktekkan di live marketnya. Oke. Oke, nah dari sini berarti secara harga akan tertahan di base ini dan peluang harga naik besok itu peluangnya cukup besar. Apalagi sini udah diakhiri dengan regular divergent. Oke. Nah, kalau kita lihat data indeks pun, nah ya, data indeks ini potensi terjadinya penurunan itu cukup kuat ya, karena di sini udah ada pola head and shoulder ya, head and shoulder sama dengan daily. Nah, bisa jadi nanti akan tertahan dari sini, nah nanti kita akan lihat, bahkan bisa break dari sini. Ini juga udah keluar, jadi pertanda memang dolar akan terjadi pelemahan. Oke, itu aja yang bisa saya gambarkan malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi untuk saat ini saya hold posisi buy dengan SL kurang lebih 27 pip. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.